mau cerita apa di sini, Din? Biasa nih cerita tentang gue dulu masih pesantren. Masih pesantren ya. Ya gue baru podcast lagi ya. Habis sakit gue kemarin. Coba sekarang udah sehat lah gue. Kita apa emang lu? Biasa lah, meriang. Sama orang lu ya? meriang. Oh, meriang. Kan sekarang ada varian baru. Oh iya. Omicron kan? Oh iya, pepokran itu. Oke, lu mau cerita soal di pesantren nih dulu nih. Itu gimana tuh awal mulanya? Itu pas lagi di mana? Jadi gua dulu ada teman gua sih. Gimana? Di toilet pondok gua. Tiba-tiba dia nemuin kayak cincin gitu sih. Cincin. Cincin. Itu dia nemunya di mana tuh? Gua juga nggak tahu sih itu dia nemuin di mana. Pokoknya tiba-tiba dia nemu aja gitu. Tiba-tiba dia nemu ada deket toilet kayak gitu. Nah di situ gua dipanggil sama bocah-bocah. Gue nemu cincin nih kata dia gitu kan. Oh jadi ibaratnya segengan lu lah nih ya. Segengan lu. Itu pas lu nemu pas SMP kelas berapa tuh? Kelas berapa ya? Mau ke kelas 3 gue. Oh udah lumayan gede ya. Lumayan gede lah. Jadi pas di pesantren temen yang ngajaknya tuh ini temen lu nih. Dia dapat cincin dia. Iya. Nah, terus pas gue dikumpulin ada tuh orang anak kampung sono asli pesantren itu. Iya, Oke. pesantren situ anak kampung situ sih. Dia emang suka ikut-ikutan kayak silat gitulah setiap malam gitu. Ternyata dia ada yang isinya. Dan dia tahu tuh di dalam cincin tuh ada yang isi. Ada kodamnya. Kalau gue sih kan nggak bisa ngeliat ya. Kan. Dikumpulin malam-malam tuh gua sekitar jam 11-an lah, jam 11 malam tuh. Oh lu latihannya malam nih? Malam gua. Oh. Namanya pondok ya, biar enggak biar enggak ketahuan gitu ya. Lah gitulah, ya kan. Nah, terus pas cincin itu ibaratnya kayak apa sih? Yang orang pintar itu dipanggil lah yang ada di dalam kodamnya cincin itu. Dipanggil. Nah, habis itu pas dia kemasukan yang ada di cincin itu, dia ngejelasin semuanya tuh. Oh, jadi yang si sosok yang kodamnya ini ngejelasin nih. Ngejelasin. Apa tuh kata dia? Masuk ke teman gua tuh, yang orang Akamsis itu. Iya. Ternyata itu dia semacam ratu gitu sih. Oh, ratu. Gua nggak tahu sih itu ratu apa kan ya. Karena dia yang punya. Tapi dia ngomongnya gimana tuh pas dia masuk? Masih ingat nggak lu? Dia yang dia omongin tuh apa tuh? Masih ingat nggak lu? Ya pokoknya dia yang nemuin cincin ini jadi kayak tuan, jadi kayak tuannya gitu dia. Berarti kayak udah diselamatin nih, gue udah bertahun-tahun terus ketemu cincinnya itu. Oke. Jadi gue paham. Jadi si kodamnya ini mau berterima kasih sama dia nih. Oke. Terus kan dari situ ternyata ditanya tuh satu, lo pada mau diisi nggak nih tubuh lu nya gitu. Si kodamnya dibilang karena dia punya kayak anak buah lah gitu lah. Oke. Soalnya kan dia ratu ya. Oke. Dia macam-macam sih, macam-macam anak buahnya. Oke. Nah, terus Dari situ gue sih cuma ikut-ikut ya. Ada gitu. Coba dari yang mau dulu kan. Mau jadi masukin nih. Tapi ada satu syaratnya kata dia gitu. Apa tuh syaratnya? Ada berapa ya, bukan satu sih, sekitar 3 apa berapa gitu. Jadi ini gua kasih kodam tapi ada 3 syarat nih. Biar dia masuk ke lu ketika lu lagi marah atau lu manggil dia gitu kan. Tapi 3 syaratnya. Apa tuh ya, syaratnya? Lu nggak boleh maksiat. Nggak boleh mabok. Sama ngelawan orang tua. Itu 3. Gitu. Habis itu temen gue iya ya, mengiyakan dia. Oke. Mungkin dia juga pengen coba-coba kali ya. Penasaran kan namanya anak-anak. Masih baru gede lah, penasaran. Terus dari situ nah dia tuh ada berbagai cara buat manggil. Ya kan? Ada yang ketika dia marah langsung masuk. Ada yang dia manggil
entah pakai tangan atau berkaki gitu. Oh, kan. gerakan. Oke. Gitu baru datang gitu kan. Pas di situ gua kan masih kayak namanya bocah SMP ya, polos-polosnya kan. Iya, masih polos-polosnya lah. Ya kan. Dibilang takut sih, enggak ya. Tapi penasaran kan. Nah, akhirnya ke lu nih. Enggak, si teman gua dulu. Oh, teman lu dulu. Oke. Gimana caranya katanya gitu kan. Dia pakai bahasa tangan kalau nggak salah dia manggilnya. Kan kalau gitu kan beda-beda ya. Gimana tuh? Bisa lu ngeliat nggak? Namanya malam kan gelap. Oh, gelap. Oke. Dia cuman gue bilang, gue manggilnya dengan cara tangan begini-gini katanya. Gerak-gerakan tangan gitu. Oke. Beda-beda katanya gitu. Begitu dia masukin semacam hewan macan gitu sih dia. Oh, macan gitu. Kode macan nih. Macan gitulah ya. Bisa situ kan dia berubah ya. Kayak masih udah langsung jadi kode macan lah gitu kan. Kayak ileran lah gimana gitu kan. Oke. Nah di situ gue dikumpulin kan temen gue berarti udah berubah nih kan, udah berubah. Udah jadi lah dia nih. Jadi ekor 9. Dan ditanya gimana caranya biar diserang dia kita aman. Oh, jadi nahan. Ya. Terus dijelasin sama yang kesurupan itu. Dia bilang caranya kalau dia lagi nyerang lu sebisa mungkin tahan napas. Oh gitu. Jadi si kodamnya ini nyerang, kalau kita nahan napas dia mental. Oh, oke. Gitu. Dan gue deg-degan dong pas awal-awal. Ibaratnya satu orang nih dicoba nih. Coba lu maju ke depan. Ketika dia nyerang, coba lu tahan napas gitu kan. Dicoba kan tuh harus bagian beberapa orang. Sama gue juga termasuk kan. Pas gue tahan, pas dia nyerang gue, atau mental dia. Berhasil ya kan. Berhasil cuman nggak kuat lama, namanya napas kita kan tergantung kuatnya berapa detik lah gitu kan. Intinya sih gitu. Kalau ada yang kesurupan gitu, kita harus tahan napas. Itu lu baru latihan pertama nih, udah langsung kayak gitu? Itu lu selama berapa kali tuh lu latihan pas dulu? Gue sih nggak sampai lama itu. Paling ya nggak nyampe 10 pertemuan gitulah, langsung ke gap sama start. Tapi sekitar kayak 5 kali ada tuh? Ada. Wah, kalau sekitar 5 kali ya udah sering juga lah itu kan. Sering. Akhirnya lu ke gap gitu ketahuan? Iya, ke gap gua tuh. Kan intinya gini, 3 syarat itu harus jalanin. Kalau enggak dia menghilang, dia balik lagi ke yang punyanya. Asal lagi yang si ratu ini nih. Gitu. Oke. Kan. Sorry. Itu yang pas lu nemuin cincin tuh, cincinnya warna apa tuh? Lama banget sih gue lupa. Pokoknya dipakai sama dia putih kan sekarang. Oh, putih. Kayak apa sih itu namanya? Ada tuh yang kayak putih itu loh. Kayak lupa gue namanya. Ntar gua taruh di sini nih. Gue nggak tahu sih itu ya cincinnya apa. Pokoknya gue liat warna putih, namanya dipegang teman gue kan, gue nggak mungkin untuk latihan, cincin lu mana kan. Itu kan pribadi juga kan gitu. Nah, terus sekitar ada 5 orang lebih lah tuh gue ikut kan. Lu latihan 5 orang lebih nih? 5 orang lebih ya kan. Ada berbagai macam bay. Ininya apa aja tuh kodamnya? Ada yang monyet. Monyet ada. Ada yang kancil. Anjir, kancil? Ada. Oh gila. Ada yang macan. Kalau macan kan berbagai jenis ya. Iya. Ada yang macan tutul, ada yang macan putih apa macan gitu. Banyak lah kalau macan kan ya sering didengar lah. Cuma kalau kancil nih unik nih kayaknya. Beberapa selang pertemuan lagi. Ini ke berapa kali pertemuan nih? Ya, itu yang 3 kayaknya. Oh, yang ketiga kali nih. Kan yang pertama macan. Si orang itu yang mau. Dan yang kedua gua tuh. Lu akhirnya macan. Banyak sih macan. Oh, itu maksudnya milih apa emang? Enggak, dikasihnya kayak gitu? Dia sendiri. Dia tuh kriteria. Dari yang badannya kecil ke gede gitu kan. Berarti kayak lu kuatnya nih, gue pegang yang ini. Kalau misalnya lu kuat, berarti lu ambil gitu, kodamnya itu. Nah, ini pas lagi bagian lu masuk nih, itu yang lu rasain apa tuh? Gue nggak sadar. Oh, lu bener-bener nggak sadar tuh? Pokoknya lu semuanya dikuasain dia tuh? Makanya kalau kayak gitu tuh amarah kita tuh jangan sampai
jangan sampai panas banget lah. Batas lah buatnya. Nanti bisa ke badan kitanya tuh lemas. Gitu. Dan juga jangan terlalu lama. Kalau kayak lu latihan aja sih orang sering kesurupan. Iya. Dia kalau sering ketempel terus, dia kan badan fisiknya dia lemah apa enggak. Terus dia bisa pingsan dia. Ya kan, dia pernah lu lihat kan gimana sih kalau orang kerasukan kayak gitu. Nah, habis itu yang kancil. Ini berarti yang ketiga nih. Jadi yang pertama temen lu, kedua lu, ketiga si kancil nih. Nah, dia kemasukan kancil gimana tuh? Dia tuh lincah, Bay. Maksudnya gimana tuh? Lincah. Gimana sih kalau lihat kancil? Lari-lari gitu. Lari. Lincah banget. Terus lucu aja, pokoknya lucu. Gua nggak tahu sih dia manggil caranya gimana, namanya gelap kan ya. Nggak kelihatan. Jadi itu diuji satu-satu. Nggak sekaligus kita langsung berubah nih, rame-rame gitu, enggak. Satu-satu. Di situ ya berubah tuh. Biasa dijajal satu-satu buat nafas. Lah tadi lebih cepet si kancil mah itu. Kita harus ibaratnya apa sih? Kita nyerang, kita harus benar-benar sigap. Soalnya cepat kan ya. Kalau kita kita yang mental. Gitu. Lalu pas dia lagi lari, yang beri kita langsung gimana sih tahan napas. Gitu langsung tuh. Kalau nggak kayak gitu ya, kitanya mental itu belakang. Mentalnya tuh kayak didorong gitu apa gimana? Ya gimana sih, kayak di cangkang gimana sih, kita ditabrak gitu. Rasanya gitu. Kan kalau kita yang nahan, dia kayak ngeguling kan, kayak gimana sih, kayak mental gitu kan. Kayak ibaratnya tuh di depan kita ada tameng. Nah, dia nabrak tameng lah gitu. Wah, itu maksudnya jarang juga sih. Gua aja baru dengar sekarang nih kayak kancil gitu kan. Kalau lari kan lari kijang. Nah, ini kancil. Ada aja ya. Terus ada yang monyet juga. Kalau monyet gimana sih, kayak suara monyet ya sih. Yang kayak megang-megang kepala aja sih monyet. Naik pohon gitu ya? Dia sempet tuh, bukan naik pohon sih, jajal tembok. Naik ke tembok? Jajal tembok, tapi dia nggak kuat tinggi. Jajal coba naik ke tembok. Ya paling 2 kaki dia bisa. Langsung turun lagi tapi jatuh. Gimana sih? Kan kalau kita kalau naik ke tembok nih, sekali ini langsung jatuh kan. Jatuh kalau dia 2. Kayak lari ke tembok gitu, kayak ke pohon. Oke. Nah, itu pas lagi lu coba sama teman-teman lu dimasukin nih. Nah, yang teman lu yang megang cincin itu dia jadi pelatihnya berarti? Enggak deh. Dia tuh sama kayak gue ibaratnya, nggak bisa ngeliat, yang bisa apa gitu. Yang bisa ngeliat itu yang orang sana. Yang tadi lu cerita tuh. Oke. Dia nggak mondok, cuman gue namanya pesantren kita harus kenal sama orang penduduk situ kan. Tapi satu sekolah, tapi dia mah sekolahnya pesantren. Pulang pergi aja dia. Karena dia mulu yang sering, berarti yang bisa dimasukin. Dan juga dia sendiri yang bisa masukin si kodamnya itu. Oke. Mungkin dia dari keturunan kali dia bisa begitu ya. Nah, itu lu udah latihan semua nih. Itu lu kayak dapet dimimpiin nggak sama yang sosok ini atau berjalan begitu aja? Enggak sih. Kata dia sih itu mah kalau lagi mendesak aja. Tapi kan kayak biasanya kan orang ini sih yang gua tahu ya. Biasanya dia tuh ketemu sama yang sosok yang penjaga dia gitu. Entah dalam mimpi, entah dalam ruangan atau dalam hal apa gitu. Tapi lu enggak nih? Enggak pernah ketemu? Pernah. Mungkin sebagian teman gue sih yang bisa ngeliat, mungkin bisa ada. Tapi yang temen lu yang temen lu nih yang ngeliat yang masukin lu macan tuh diceritain nggak gimana? Iya. Bentuknya gimana? Ada macannya sih serem ya. Dia kayak lendir gimana sih nama macan gitu kan. Terus ada sebagai teman gue yang macan ada talinya. Gitu. Tapi warnanya kayak warna apa tuh macan? Ada yang putih, ada yang apa sih yang biasa? Yang loreng gitu. Oke. Ya berarti kalau putih ya kayak gini gitu ya? Gitu. Semacam kayak gitu. Terus teman gue tuh yang bisa dirasukin gitu, yang teman gue punya cincin, itu benar dijagain, ternyata dia ngikutin. Soalnya cincinnya tuh ada di dia. Kayak ada di belakang lah gitu. Tapi dia bisa ngeliat. Yang bisa ngeliat. Yang punya cincin memang nggak bisa ngeliat. Oke. Nah, terus itu pas lu latihan gitu,
Itu ketahuannya tuh gara-gara apa tuh ketahuannya? Karena sering terlalu sering kali ya. Sering. Jadi kan pesantren gue tuh gue sih ngejalannya setiap weekend ya. Weekend karena kan biar nggak ganggu besok waktunya sekolah. Oke. Kadang gue bisa sampai jam 1, jam 2 dari jam berapa tuh? Jam 11-an gitu. Kalau di pesantren gue tuh kalau weekend itu anak SMA-nya itu latihan silat sama ustadz itu. Tapi nggak ada kodamnya kan? Nggak ada, kayak dia mah silat aja. Silat aja, okay. Ya kan. Cuman dia mah silatnya di rumah, di samping kan kayak area rumah ustadz gue tuh. Kalau gue mau kan udah ke toilet dan di belakang jauh, nggak ada lampunya kan, gelap banget. Nah kan sebelum yang lu cerita nih, lu kan katanya sempat masuk ke dalam sumur tuh. Itu ada kaitannya nggak sama lu latihan itu? Sumur. Iya. Jadi yang temen lu katanya masuk ke sumur nih. Oh itu beda. Beda ceritanya. Beda ceritanya. Itu mah bocahnya namanya pesantren kan pengen serba tahu kan. Itu beda dia. Beda, nggak ada sama tautnya sama ini, sama kodam ini nih. Cuman kalau pas gue lagi latihan, kata temen gue yang bisa ngelatih itu, ada beberapa kodam lain yang ngeliatin. Anjir. Ngeliatin bocah-bocah gue latihan gitu. Ada sebagian kodamnya anak pesantren gue. Kodamnya anak pesantren gue, kiainya anak. Oke. Pengurusnya. Tapi nggak iseng. Cuman berarti kayak mantau doang nih. Ngapain sih gitu. Anjir merinding. Soalnya kayak gede aja gitu. Kayak hawanya tuh gede aja. Jadi kayak kerasa gitu. Nah akhirnya pas abis ngejalanin latihan itu kan lu sempet ke-gap, lu berhenti nih. Nah pas gua ketahuan tuh dikumpulin kan semuanya. Dikumpulin tuh akhirnya. Dikumpulin ya. Karena gua di pesantren, ibaratnya akrabnya sama ustadznya. Gua ditanya kan sama ustadznya, kamu bisa apa aja cing? Gitu. Kan. Coba lawan bapak. Gitu digituin. Bocah kan tawa-tawa kan. Bilang, Pak, enggak apa, saya mah cuma ikut-ikutan kayak gitu kan. Okay. Namanya masih bocah kan, belum tahu apa-apa. Penasaran. Ya udah lain kali kamu jangan begitu lagi katanya. Ya Pak, enggak Pak ini. Gitu kan tuh. Gua udah kelas 3 lah itu. Kelas 3. Habis itu berhenti tuh. Habis itu paten tuh udah enggak latihan lagi, ya kan. Karena itu ada yang jepuin ternyata. Biasa namanya pesantren kan. Ada aja yang lapor kan. Karena ustadz emang nggak tahu. Ya namanya orang ya. Pasti ada aja lah. Nyari muka ada yang kayak gitu. Nah terus abis lu latihan gitu ini sampai kelas 3 berarti lu nih mencar semua nih? Apa masih satu sama nih sekolah? Pas gua udah lulus, kan lu sering lihat kan kalau gua habis lulus pesantren kalau ribut gimana kan. Nah ini jadi suatu waktu gue pernah kayak ngeliat, jadi si Edi nih pernah kayak berantem gitulah sama, ya wajar lah berantem sama tongkrongan gitu kan. Coba dulu gue lupa kayak masalahnya itu apa. Nah dia nih udah sampai kayak marah banget, tiba-tiba tuh langsung jadi macan gitu. Emang apa yang lu ceritain tuh bener, kayak lu tuh berlendir gitu ininya, kayak netes gitulah, ya kayak macan gitulah. Nah itu pas lu kerasukan gitu, lu bener-bener nggak sadar tuh. Nggak sadar gua. Soalnya pas cuman ngedenger suara lu pada kayak gini, udah gimana gitu. Cuman karena gua amarahnya nggak kelewatan batas, bisa nyadarin diri lah gitu. Ya. Soalnya pas lagi lu kemasukan itu, soalnya gua tuh nahanin. Nah yang lu ini nih mencoba kayak pengen banget nikam dia gitu. Kayak seolah-olah tuh kayak lu tuh harus dapet nih sama gua gitu. Itu makanya gue tuh kayak penasaran aja gitu. Dari situ kan lulus pesantren, lu tau gue kan kayak masih alim gitu kan. Masih polos-polos tai lah. Setelah udah ke SMA kan udah kena tahu pergaulan perbangsaan gitu tuh kan. Kenal semuanya lah kan. Punya SMA tuh kenal semuanya. Lu tau gue kan dulu gimana kan. Oke. Entah minuman entah apa gitu. Ternyata dari situ udah nggak ada. Udah situ udah. Jadi dia hilang dengan sendirinya. Soalnya lu ngelanggar yang tadi, yang minuman ini. Gitu. Oke itu. Dan gue tanya teman-teman gue lain, ya emang udah nggak ada. Semuanya nggak ada. Ya udah beda zaman. Udah pada bandel semua. Mungkin yang
ya kalau masa-masa SMA ya mungkin pada kenal minuman lah. Itu mungkin ya. Oh. Oke, itu berarti lu bisa ngebedain nggak kayak emang sosok ini nih masih ada sama enggaknya itu kelihatannya tuh dari mana? Kayak misalnya gue lagi marah. Oh, lu pas abis itu sempet marah juga tuh. Kalau sekarang nih, kalau gue lagi marah nggak ada. Oh, ada, biasa aja. Biasa aja. Oh. Seberapa sih emang gue dari dulu kan zaman SMP sih ya. Yang ikutan. Kalau sekarang mah kayaknya udah enggak lah. Maksudnya buat apa gitu kayak gitu ya kan. Udah beda zaman ya tadi bilang. Beda zaman. Gitu. Tapi kalau beda lagi tuh kalau emang udah bawaan ya. Kalau udah dari nenek moyang dia nggak bakal lepas. Kalau udah bawaan dia mau kayak kita kayak gimana dia ada gitu. Ada. Udah nggak mau lepas dia. Gitulah. Nah, itu gua penasaran tuh kayak yang cerita yang di sumur tuh gimana tuh, bisa ceritain nggak? Ceritanya lu lagi pada ngapain tuh? Ya. Namanya WC ya, kamar mandi. Di pondok itu kan rame-rame. Ada bocah yang bisa ngelihat gitu ya. Tiba-tiba dia mau masuk ke ini sumur. Dan di sumur itu dia kayak tarik-tarikan gitu, gua nggak tahu udah tarik apaan gitu. Itu teman lu kayak langsung masuk ke sumur, langsung masuk sumur gitu. Ngapain dia? Nggak tahu dia, agar bisa ngelihat kali gua. Gua juga lagi nyuci aja kan, nyuci pakai sempak doang kan, mau mandi kan. Ya sampai situ dia tarik, kata dia gua nggak nyampe dasar, kata dia gitu. Emang dalam banget sih sumurnya sih itu. Dia tarik, pas bebas keluar, serupan tuh temen gue yang ngatur lagi. Oh, bukan yang nyeburin, bukan. Jadi dia berantem tuh berdua. Dia pas lagi kesurupan dia ngomong apa tuh dia? Ya penjaga situ. Gimana katanya tuh? Udah lupa banget sih. Jadi kayak dia bilang nggak usah ikut, saya kaget gua. Apa? Nggak apa. Tenang. Nggak usah ikut campur sama urusan kayak gini gitu. Oh, si yang kesurupan bilang kayak gitu. Ya emang dia muda tempatnya di situ. Nah ini pas lagi teman lu yang narik ini, dia narik apa dia? Nggak tahu, dia bilang kayak kain gitu sih, gua nggak tahu. Jadi kayak di dalam sumur tarik-tarikan gitu. Wah, serem sih. Gila. Kalau misalnya dia narik terus ketarik ke dalam kan repot juga. Iya, bahaya juga kan. Dari situ bocah langsung dinasehatin, udah jangan kayak gitu-gitu lagi lah. Kata si yang masuk ini. Jangan kayak gitu lagi. Saya memang udah di sini gitu. Oke. Udah gitu. Lucu sih zaman-zaman dulu. Tapi ya gue cukup penasaran aja sama yang kodam ini macan gitu. Soalnya gue tuh kayak beberapa teman gue tuh kayak emang ada yang punya kayak gitu. Terus mereka tuh kayak ada yang bilang bawaan, dapat dari turunan gitu kan. Dan kalau lu nih kayaknya beda, soalnya nyari gitu kan, nah terus dikasih gitu sama yang si makhluk itu, dikasih gitu. Tapi sebenarnya yang kodam itu tuh ada buruknya juga sih. Lu tuh dulu makan lu banyak, tapi badan lu tuh agak gede-gede gitu. Iya, kayak kalau sekarang kan udah agak gedean lah. Kalau dulu tuh dia tuh kurus nih, makannya tuh banyak gitu, tapi kagak gede-gede. Mungkin setengahnya dimakan dia kali, mungkin ya. Terus ada lagi nggak kayak pas lu di pondok kayak ngalamin hal-hal gitu, hal-hal horor ada nggak? Horor ya? Ada sih beberapa. Ternyata itu cuman anak buahnya almarhum pakai gua sih. Gimana? Jadi setiap asrama itu memang ada. Pasti ada. Kalau juga pernah ngerasain kan? Ya, asrama itu ada. Ya gitu, kita masing-masing aja. Kalau ada yang bisa kemasukan ya kemasukan. Tapi kadang lucu juga sih. Kalau di pondok itu takut mah nggak ada rasa takut mah. Iya. Beda rasanya. Malah yang ada di lucu-lucuin gitu. Beda rasanya. Beda. Tapi gue juga dulu kan kayak mondok gitu. Gue juga sempat kayak ngalamin juga gue. Jadi awal-awal gue mondok dulu kan pas gue masuk nih angkatan pertama gue. Itu pondok gue tuh dulu masih pembangunan. Nah, jadi posisinya tuh ini kamar. Di sini ada kamar mandi satu nih.
Sedangkan kamar mandi yang anak santri buat mandi di sini. Ada barisan sini 1, barisan sini 2 nih. Kebetulan lagi itu pas sholat subuh ya kalau nggak salah. Iya, waktu pas sholat subuh. Jadi orang-orang pada sholat subuh, gue mulus tiba-tiba. Mulus gue nih tiba-tiba. Nah, kamar mandi yang di sini nih, yang satu ini nggak ada lampunya, keran mati. Jadi kita kalau mau buang boker gitu, kalau mau boker kita harus bawa air dulu dari kamar mandi sebelah. Bawa ember, isi air, nah udah gue berak tuh. Kejadian awal itu air kayak bocor ember, kayak air ngalir gitu, gitu. Gue penasaran atau gue anjir kalau ember ini bocor gue kagak bisa cebok nanti nih, ya kan? Gue coba diri dulu, gue angkat, nggak bocor, gue taruh lagi nih. Pas yang kedua kali ini air makin deras, kayak masuk ke lubang buat kencing gitu loh, gitu kan. Gue angkat lagi, penasaran gue anjir. Akhirnya gue taruh, nah gue lanjut berak lagi kan. Nggak lama, kayak dari sini ada bayangan tangan nih, tapi ini tuh panjang-panjang kukunya. Gitu. Kayak kukunya panjang-panjang gini nih. Gue liat gini, langsung lari gue. Kata gue anjir, kata gue apa ini gara-gara gue kagak jamaah subuh gitu kan. Apa gue nih gara-gara kenapa gitu ya. Pokoknya gue langsung lari dah. Jadi gue ngeliat kayak tangan tuh panjang-panjang, gitu. Kukunya tuh panjang-panjang tuh. Serem juga ya. Nah, kalau yang kedua, mungkin kalau di pondok, lu pasti pernah dengar kayak jin Islam gitulah. Nah, iya. Ya kan? Nah, gue punya cerita, kejadiannya berak juga sama, boker juga sama. Nah, kali ini gue berak di tempat sini, di tempat yang beda. Tempat santri pada mandi. Nah, cuma di situ kan ada kamar mandi 2 nih, sekatan gini, 1, 2 nih. Yang kamar mandi sini penuh, gue di sini kan. Akhirnya gue di situ sore tuh, sekitar jam 5:30. Pas gue boker, kan kalau masih pembangunan kan masih kayak semen doang tuh. Iya. Semen kayak ada sekatan gitu lah. Pas gue lihat gini ke atas, pas gue nengok gini, jadi wujudnya tuh gini, senyum, tapi putih semua botak. Tapi gue nggak takut di situ, soalnya dia posisi dia tuh senyum. Kayak pas gue gini, anjir itu beneran gak ya kata gue. Pas gue kedua kali, anjir masih ada. Gue buru-buru cebok aja kan, gue. Pas gue lihat lagi, anjir masih ada. Akhirnya gue cabut. Gitu. Itu kayaknya kalau di pondok sih, ya jangan heran lah, pasti ada gitu. Kalau gue dulu di masjid. Masjid. Namanya santri kan, sering sholat tahajud lah. Lagi bener-benernya juga buat doain cewek. Enggak sih, enggak. Ada beberapa orang ya. Tapi lu termasuk nggak? Gua enggak sih. Ya. Okay. Karena itu sulit. Iya. Yang syarat-syaratnya sulit. Ya kan? Gimana? Pas gua mau sholat tahajud, gua masih awal-awal baru tuh, masih kelas 1. Gua sama senior gua yang sering ngejagain gua. Ya, orang yang baik gitu loh. Kata dia, udah dia ambil wudu duluan. Lah gue kaget dong, pas gue wudu di samping gue kerannya hidup dong. Oh, tiba-tiba hidup? Hidup. Anjir. Ya kan, lari gue, namanya masih bocah kan dulu, SMP masih kelas 1. Gue lari ke senior gue, bang, gue ambil wudu, air keran sebelah gue hidup. Udah biarin, itu penjaga masjid mau bareng sama kita sholat. Wah, anjir ya kan. Karena kalau di pesantren gue tuh masjidnya sab saat imam sama sab 1, sab 2 itu gak boleh disolatin. Oh, oke. Ya kan, bagian gitu sih, tapi gue nggak tahu sih. Karena katanya yang penjaga masjid itu sholat. Gitu ya. Udah sering tuh, pas awal doang gue rada takut kalau gue udah keseringan ada yang keran hidup gitu, ya gue udah biasa aja. Oh, lu jadi pas pas kesekian kali lu wudu keran nih hidup lagi? Ada tapi lu jadi biasa aja gitu? Biasa aja. Oh, oke. Masing-masing merasa merinding ada. Iya. Ya kan, namanya tempat wudu kan. Gitu sholat. Nah, temen gua ada yang megang, ibaratnya kayak tuh jadi imam lah gitu. Sedih banget. Bukan sholat tahajud sih, kayak sholat isya lah, sholat malam bisa gitu.
dia sholat, dia ada yang megang. Oh dia jadi sholat sendiri, ada yang megang. Oh. Jadi berarti dia disuruh imam nih. Disuruh imam, oke. Gitu. Tadi aku ada yang megang dia katanya. Kaget gua gitu. Ya gua sih lanjutin aja, namanya sholat harus khusyuk kan gitu. Dari situ merinding dia ada tuh, merinding terus awal-awal merinding ke sini ya biasa aja sih. Karena udah biasa. Udah biasa. Terus kalau ke masjid itu kita harus keadaan suci. Kayak cuci kaki gitu. Cuci kaki. Karena temen gue ada beberapa tuh orang, namanya pesantren kan jarang ada sendal ya. Iya jarang. Udah gitu kalau kita bawa sendal pasti hilang. Ya kan? Pasti hilang. Kan kucuk-kucuk lari ke masjid kan. Nggak cuci kaki dia, langsung tidur. Karena tidur di masjid itu kan tenang ya. Adem ya kan. Kita bangun ada yang sholat tahajud, ada yang baca Quran kan. Situ dia lari, cucuk tidur langsung kan. Nah pagi-paginya kata dia, tidur nggak tenang gua dia gitu. Kenapa tuh katanya? Apa mau? Kayaknya gua gara-gara nggak cuci kaki nih gua masuk ke masjid gitu kan, kotor kan kaki gua. Digangguin sama penunggu masjid itu. Yang bukan penunggu sih, kayak yang udah mau sholat di situ lah. Ya kan, bukan penunggu doang, maksudnya ada beberapa makhluk halus yang mau sholat lah gitu. Kayak ya jadi Islam gitu. Digangguin terus dia katanya pas lagi tidur. Suka pintu kunjreng kayak nggak tenang, masih diganggu gitu. Tidur gara-gara iseng juga. Makanya kalau ke masjid itu jangan sembarangan. Nah situ kalau gua kan dia bilang begitu lah, gua juga takut dong. Gua langsung kalau setelah masjid gua cuci kaki baca Quran tuh, gua tidur tenang banget. Enak ya. Kenapa? Tapi kalau habis baca Quran nih, kita bisa tahajud baca Quran, kita tidur sila aja nih, tidur sila. Itu tenang banget, adem. Enak ya kan. Tiba-tiba udah ada yang sholawat kan, bangun adem sih dulu. Ya mungkin kayak cerita yang ini, yang si Wadam ini mungkin nggak ada kelanjutan lagi nih, udah habis kelar. Karena itu cuman udah kelas 3 sih gue itu, cuman beberapa kali pertemuan gara-gara ada yang nyepuin, jadi udah ketahuan ustad, dia mau nggak mau. Iya karena iya kecuali kalau dia ngajarin, beda lagi cerita lagi. Karena di sebagian pondok kan ada juga yang diajarin kayak gitu. Berhubungan gue sama ini ya semacam nemu gitu kali dia. Tapi itu yang nemu batu cincin itu, yang teman lu sekarang gimana tuh? Masih megang apa gimana dia? Udah jarang ketemu. Udah jarang ketemu. Gua sih sama sekarang lebih banguran dia sih. Sekarang nih bandalnya parah dia. Lebih parah. Tapi gue sering ketemu tapi gue nggak fokus ke ininya. Ke soal itunya. Aksesoris cincin gitu. Tapi dia suka pakai cincin nggak? Masih pakai cincin nggak? Nah itu gue nggak pernah lihat soalnya. Karena gue cuma kalau ketemu kalau lagi kendangan aja. Di rumah dia jauh, daerah soal Tangerang kota. Siapa tahu kan kalau dia masih megang cincin kan bisa ngobrol di sini, bisa ngobrol bareng. Udah jarang. Udah susah banget ya. Susah. Karena pesantren itu kan nggak, orang-orang jauh-jauh semua. Ada yang dari daerah mana lah gitu. Ya kalau pesantren kan jauh-jauh gitu lah pasti. Oke, mungkin segitu aja kayaknya, cukup kayaknya. Thank you udah mau cerita. Kan. Sip. Oke. Mau cabut.